Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muslimu alal muslimi haram. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain haram. Haram itu artinya bukan haram najis ya. Haram itu artinya suci. Apa yang disucikan? 3. Damuhu, darahnya, maluhu, hartanya, wa irduh, dan kehormatannya. Maka tidak boleh apabila kita melihat ada orang menghadap ke arah kiblat, kemudian dirinya sholat, memakan sembelihan kita, lantas kita mudah sekali menuduh orang tersebut sebagai ahli bid'ah, menuduh orang tersebut sebagai pelaku kesyirikan. Nggak boleh seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kita untuk jadi orang seperti itu. Kita pahamlah dengan kisah-kisah dalam sirah nabawiyah betapa Nabi sangat menjaga dari penerapan hudud apabila ada syubhat. Contoh satu riwayat, Sayyidina Usamah bin Zaid ketika sedang perang sempat membunuh orang Yahudi yang sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ditombak. Kisah tersebut sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai ke telinga Nabi SAW, maka ditanya oleh Nabi SAW, Usamah, benar kamu bikin begitu? Benar ya Rasul. Kenapa kamu bikin begitu? Bukannya orang tersebut sudah bersyahadat, sementara saya sudah mengatakan, mungkin begitu kan pikirannya. Kalau kita komparasikan dalilnya kan begitu. Sementara Nabi sudah mengatakan, man istakbala qiblatana wa shalla salatana wa akala dhabihatana fadzakal muslimul ladzi fi dhimmatillah wa rasulih. Nabi sudah mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, man qala la ilaha illallah yabtaghi bihal wajhallah dakhalal jannah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah mencari keridhaan Allah maka akan masuk surga. Kenapa masih kamu bunuh juga? Ya Rasulullah, orang itu bersyahadat karena takut atas tombak saya. Dia takut mati ya Rasulullah, bukan takut kepada Allah. Tahu enggak apa kata Nabi SAW? Halla syaqaqta qalbah. Apakah kamu sudah membelah dadanya? Apakah kamu sudah membelah hatinya? Sampai kamu berani-berani untuk menghakimi orang itu bersyahadat hanya karena takut tombakmu? Di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, kita tidak boleh menghukumi orang semata-mata karena interpretasi yang salah dari pikiran kita. Misal ada orang bikin maulid Nabi, ada orang lagi bikin haul dan lain sebagainya. Jangan kita katakan ini ahli bid'ah, ini syirik, ada orang ziarah ini syirik. Sudahkah kita duduk dengan mereka? Tidakkah kita mengetahui bahwasanya mereka lakukan itu adalah sunnah? Tidakkah kita mengetahui bahwasanya ada puluhan hadis Nabi yang menjadi dalil? Ada ratusan ayat Al-Quran yang menopang argumentasi mereka? Maka jangan sampai kita mudah di dalam menuduh orang lain. Nah, di dalam adabnya nih, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim mengajarkan kepada kita. Di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu kala, ada 2 orang sahabat yang sangat alim. Yang pertama, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Sayyidina Zaid bin Thabit, katib atau sekretaris Rasulullah SAW, pencatat wahyu dan juga yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengajak debat, menantang Sayyidina Zaid bin Thabit untuk berdebat dengan beliau secara open di depan Ka'bah. Ibaratnya kalau di zaman sekarang bikin debat terbuka, pasang spanduk debat antara Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan di depan Ka'bah secara open. Bahkan dalam riwayatnya dikatakan sampai sumpah mubahalah. Apakah kisah ini berhenti sampai di situ? Tidak. Pada suatu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat Sayyidina Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya dengan mengendarai kendaraannya. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mendatangi Sayyidina Zaid bin Thabit dan menuntun pelananya kal abdi, sebagaimana seorang budak menuntun pelana tuannya. Sontak Sayyidina Zaid bin Thabit kaget. Tanah hayabna amir Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, apa ini kamu buat? Nggak pantas. Bagaimana kalau orang melihat ini? Bagaimana mungkin keluarga Nabi, ahlu bait Nabi justru malah menuntun orang biasa seperti saya? Ini tawaduknya beliau, padahal beliau ulama besar. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan ulama dan orang-orang yang diagungkan, orang-orang yang dibesarkan, orang-orang yang dituakan di antara kami. Kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan, arini yadak, tolong kemarikan tanganmu. Dicium tangan Abdullah bin Abbas, seraya mengatakan, wa hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tarik nih dalam kehidupan kita.
Kita boleh berbeda pendapat dengan siapapun, dengan kolega kita, teman kantor kita, murid kita, guru kita, dan lain sebagainya. Tapi adab dan etika kita dijaga atau tidak? Sebagaimana sahabat, kita mengaku mengikuti sahabat, mengikuti salaf, tapi etika kita jauh dari salaf. Kalau kita betul-betul beretika, maka hendaknya ketika kita melihat orang yang berbeda pendapat dengan kita, jangan sampai kita hakimi. Jangan sampai kita katakan ini ahli bid'ah, masuk neraka, dan lain sebagainya. Permasalahannya apabila ada satu orang kita tuduh sebagai ahli bid'ah dan orang tersebut bukan ahli bid'ah, sanggupkah kita menanggung dosa satu orang? Nah, ini yang kita tuduh ratusan bahkan jutaan orang. Maka hati-hatilah kita, jangan sampai kita menuduh orang-orang tersebut secara sembarangan. Ini menunjukkan adab dan etika kita tidak baik. Lantas adakah pointer-pointer atau poin-poin titik-titik dari para ulama yang akan memudahkan kita apabila kita hendak berdiskusi dengan orang lain? Banyak. Yang pertama, sidqun niyah. Niatnya harus benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Kita semua hafal hadisnya. Kita semua tahu bahwasanya setiap amalan perbuatan tergantung dengan niatnya. Akan tetapi tahukah kita bahwasanya dalil ini, hadis ini diriwayatkan sebanyak 9 kali oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dari 7.275 hadis yang dikompres dari 100.000 hadis sahih sebagaimana dibahas secara detail dan rinci oleh Al-Imam Ad-Darqani di dalam Fathul Qorib beliau, bahwasanya Imam Bukhari mengulang hadis itu 9 kali. Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan menunjukkan bahwasanya niat memiliki porsi besar di dalam agama, yaitu sepertiga agama sangat bergantung terhadap niat pelakunya. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Assalamualaikum Nusantara.